Reward yang bisa kita dapatkan dari trading ini adalah sebesar 4,8 kali lebih besar daripada resikonya. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena apa? Subscribe dulu, baru cuan. Cie cie cie, happy banget mukanya. Pasti portfolio kalian sudah mulai hijau ya akibat kenaikan IHSG beberapa hari ini. Terus, sebaiknya kita pegang posisi kita atau take profit sekarang. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum sempat membeli saham, jangan khawatir teman-teman. Di TBJ episode yang ke-7 kali ini, Jack akan fokus membahas pada pergerakan IHSG dan sektor apa saja yang masih menarik untuk diperhatikan pada saat ini. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, yuk kita bahas bersama. Kenaikan IHSG kali ini ditopang oleh dua sentimen utama. Yang pertama adalah sentimen terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan yang kedua juga datang dari Amerika Serikat, yaitu mengenai keberhasilan uji coba vaksin COVID-19 milik Pfizer. Kenaikan IHSG juga ditopang oleh kenaikan net foreign buy yang sangat signifikan teman-teman. Tapi kenaikan kali ini terhenti pada penutupan gap yang terjadi pada level 5.500. Di atas sedikit masih ada gap yang perlu ditutup agar IHSG dapat melanjutkan penguatan lebih tinggi lagi. Nah, pertanyaannya, apakah IHSG mampu bertahan atau melanjutkan rally atau ia akan terjadi pullback sedikit? Jack sendiri berharap IHSG kali ini akan sedikit pullback dan menutup gap yang ditinggalkan sebelumnya. Setelah itu, IHSG dapat melanjutkan rally-nya untuk menutup gap yang berikutnya. Sekarang kita lihat sektor-sektor apa yang outperform dan underperform dibandingkan dengan IHSG. Outperform itu artinya apa? Artinya sektor tersebut mengalami kenaikan lebih tinggi daripada IHSG. Sedangkan underperform berarti performanya lebih rendah atau kenaikannya lebih rendah daripada kenaikan IHSG. Sedangkan periode yang saya ukur itu mulai tanggal 4 November sampai tanggal 11 November. Kenapa? Karena pembelian asing terjadi pada periode tersebut teman-teman. Kalau kita lihat ya, sejak tanggal 4 November sampai tanggal 11 November. Kita kembali ke chart. Ya, teman-teman bisa lihat ya, saya mulai dari tanggal 4 November sampai tanggal 11 November. Nah, sektor yang paling kuat saat ini dipimpin oleh sektor finance. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, sektor finance itu isinya terutama adalah bank. Yang kedua, ada sektor infrastruktur seperti Telkom. Yang ketiga, basic industri. Dan yang keempat adalah industri lain-lain. Industri lain ini contohnya seperti Astra International, teman-teman. Oke, nah, selain 4 sektor tersebut, sektor lain masih underperform dibandingkan IHSG atau kenaikannya tidak sekuat IHSG. Yaitu ada sektor properti, sektor mining, sektor agri atau perkebunan ya teman-teman ya, sektor trade, dan yang terakhir adalah sektor consumer. Nah, kalau kita perhatikan, sektor-sektor yang lain sudah mulai seperti kelihatan uptrend ya sejak tanggal 4 November. Tapi ada dua sektor yang justru menukik ke bawah, yaitu sektor trade dan sektor consumer. Sektor consumer yang selama ini menjadi sektor yang paling defensif saat IHSG mengalami penurunan selama tahun 2020, saat ini justru turun teman-teman. Hal ini disebabkan karena investor lebih berani mengambil sektor-sektor yang selama ini ditinggalkan, sehingga mereka shifting dari sektor consumer ke sektor perbankan dan infrastruktur. Dari sektor consumer good, saham pertama yang Jack suka adalah ICBP, teman-teman. Seperti kita tahu, ICBP ini kan produsen dari makanan pokok rakyat Indonesia, yaitu mie instan. Jadi,
dengan kondisi dolar yang lemah seperti saat ini, itu justru menguntungkan emiten-emiten seperti ICBP karena ICBP masih melakukan impor bahan bakunya. Jadi kalau USD-nya itu rendah, maka ICBP dapat melakukan impor bahan baku yang lebih murah. Untuk area beli ICBP itu ada di level 9.200 sampai 9.000. Dan batasi kerugian kalian di 8950 ya teman-teman. Buat teman-teman yang bertanya bagaimana cara Jack menentukan stop loss dari suatu trade plan atau entry saham, nanti Jack akan siapkan satu video khusus di sesi belajar bareng Jack. Di sana Jack akan menjelaskan metode apa yang Jack pakai untuk menentukan stop loss. Nah, kenapa kita perlu melakukan pembatasan kerugian atau stop loss? Karena kalau ICBP turun melebihi level 8950, artinya uptrend yang sedang dibangun saat ini itu sudah akan berakhir. Kenapa? Karena sebelumnya kan ICBP membentuk pola low, high, higher low, higher high. Dan kalau misalnya turun lebih rendah daripada low sebelumnya berarti ia akan membentuk suatu lower low, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, potensi kenaikan ICBP sendiri itu bisa mencapai level 10.400, teman-teman. Sebentar, Jack sesuaikan sedikit. Oke, nah, jadi kalau teman-teman melakukan pembelian di level 9.200, maka potensi keuntungannya adalah 1.200 per lembar atau 13,4%. Sedangkan potensi terjadi resikonya adalah kalau terjadi stop loss ya teman-teman ya. Katakanlah teman-teman beli di level 9.200 lalu stop loss di 8950. Artinya resiko kerugiannya adalah sebesar 250 atau 2,72%. Nah, kalau kita bandingkan menggunakan risk reward ratio, artinya reward yang bisa kita dapatkan dari trading ini adalah sebesar 4,8 kali lebih besar daripada resikonya. Di mana resikonya sebesar 250 kalau misalnya kita stop loss, sedangkan kalau kita trading kita benar dan kita mencapai target profit kita, rewardnya adalah sebesar 1.200 per lembar. Selain ICBP, Jack juga melihat ada level beli yang cukup bagus dari Unilever. Sama halnya seperti ICBP, Unilever juga diuntungkan dari melemahnya kurs dolar Amerika. Karena apa? Karena Unilever juga masih mengimpor bahan bakunya, teman-teman. Nah, untuk Unilever, level belinya berada di level 7.500 sampai 7.350 dengan level stop loss di level 7.300. Kalau risk reward rasionya 3,88 kali. Artinya rewardnya jika kita benar dalam trade ini sebesar Rp775. Sedangkan resikonya sebesar Rp200. Jadi rewardnya ini masih cukup bagus juga teman-teman. Dan selain area beli yang ada di sini, di bagian bawahnya juga masih ada area beli yang lebih rendah, yaitu di level 6.800 sampai 7.100. Atau kalau kalian mau lebih konservatif lagi, kalian bisa menggunakan level beli di area 5.575 sampai 6.100. Kalian tinggal menyesuaikan mana yang sesuai dengan gaya investasi kalian. Dan ingat ya teman-teman, sesi Jack ini adalah sesi edukasi. Jadi kalian harus tetap berhati-hati. Cukup bagus ya teman-teman. Sekian sesi TBJ yang ketujuh kali ini. Semoga sesi ini bisa membantu teman-teman dalam meraih profit ya. Sampai jumpa di profit zone berikutnya.